Oke guys, balik lagi di channel gua. Buat kali ini karena ada yang nanya di video postingan gue sebelumnya buat review gimana gameplaynya gitu ya, cara mainnya gitu. Gua mungkin nggak bisa meraktekin secara pro banget gitu ya main game Soul Seeker Defense ini. Tapi ya mungkin gue mau ini aja share pengalaman aja dari pas pertama main ya, pakai pakai apa aja sih gitu, decknya pakai yang apa sih gitu, walaupun dapatnya awal-awal random kan gitu, belum dapat yang kita pengen gitu. Dan di sini sebelum main gua mau jelasin dulu kalau gue kan sekarang udah di Liga 1 ya. Nah ini tiernya Liga 1 kayak gini, udah masuk Liga 1 itu tropinya harus 2300-an dan dapat tokennya itu udah 12 token per satu kali win gitu ya. Kalau dari arena sendiri gue ini udah kuat sampai web 75 kalau dapet musuhnya ya yang minimal sama-sama Liga 1 lah, sama dia nggak bercanda gitu ya Pak, ngeluarin deck terbaik dia lah, baru kuat sampai 75. Pernah lewat dikit 80-an tapi nggak akan nyampe 100 gitu ya, soalnya ya gue juga masih terbatas. Dan deck gue juga kalian boleh lihat. Nah ini deck yang gue pakai sekarang, dan ini berapa lama ya nggak ganti-ganti karena gue emang nggak dapat lagi gitu, nggak dapat legend yang lain. Emang dari legend banyak ya, bentar. Oh ternyata sekarang paling atas spellnya ya. Nah ini legend yang gue punya banyak, itu ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 legend, ada 8 sorry sama ini ya. Nah legend yang gue punya ada 8, tapi yang gue pakai di sini cuma 4 ya, 4. Yang pertama si Summer ini, terus sama Roger. Ini mungkin agak besar dari dia ya kalau dari segi damage. Nah ini baru dapat sebenarnya Bella ini, tapi emang penting karena dia kelebihannya bisa transform ke semua karakter ya. Jadi kalaupun kita nggak ada merging sama sekali, kalau ada dia aman, kita bisa merging yang nggak ada pasangannya gitu ya, karakter yang ada pasangannya. Sama gua bawa dia ini baru dapat juga nih Stella nih, terakhir kalau nggak salah, hampir barengan lah sama yang tadi ya, sama Bella tadi. Attacknya dia emang nggak ada, tapi gua di sini kelebihannya dia bisa naik grade up ya. Setiap kali dia muncul nanti ada cooldown di bawahnya, jadi dia bakal berubah jadi grade kedua secara otomatis. Kalau dia nanti dapat lagi grade ketiga, naik lagi terus aja sampai seterusnya. Tapi tetap aja ya, attacknya kalau segini tetap nggak kepake ya. Dan kenapa gua nggak pakai yang lainnya ini ya, di sini ada Rumi, ada Erika, ada Ani juga kayak gini, ada Liam. Nah yang gua rasain sih, gua udah pernah pakai mereka di mix segala macam gitu, tapi metanya kurang nyambung gitu ya. Jadi gua sesuai dengan keinginan meta gua aja gitu kan. Walaupun di sini ada phrasing kayak gini, terus ada si Ani ini buat ngagokin nih, ngeluarin Dead Spirit tuh kayak kayak apa ya, hantu yang jalannya cepet itu loh. Nah kayak gitu dia bisa munculin setiap kali dia di merging kayak gitu ya. Ada juga ini buat ningkatin attack per grade up, tapi di sini dia tuh si Liam kelebihannya buat diri dia sendiri, bukan buat orang lain ya. Nah dan gue bawa dia, bawa Marcia masih gue bawa ya, kartu epicnya masih gue bawa Marcia aja, karena ya ini dari Electroshock damage-nya masih lumayan berfungsi lah. Entah ya, yang gue rasain sih gue masih pakai ini aja. Dan untuk magic card-nya gue pakai Tornado, pakai speed control, reverse magic, udah lagi movement control, sama level up ya. Level up udah tentu buat diri sendiri, buat naikin level up. Ini buat ngurangin ini buat ngecepetin speed monster ya, monster di musuh. Jadi ketika ada monster yang cepat gerakannya, kita pakai ini, mereka lebih larinya lebih cepat lagi. Kalau ini buat ngurangin 70% attack speed musuh ya gitu. Sama ini paling penting yang gua bawa sekarang, karena meta gua ini kalau apalagi yang bawa drone itu ya, si Summer ya, dia kalau bawa drone, kalau drone-nya udah habis, gua harus refresh pakai kartu ini biar banyak. Tapi ada ruginya juga kalau emang lagi jelek. Ketika gua pakai magic ini,
ternyata berubah jadi yang nggak ada damage-nya sama sekali. Nah itu bisa jadi kerugian. Jadi kesimpulannya gue main di sini pun nggak sepenuhnya bisa terus menang ya, karena susah. Dan yang paling gue sulitin di sini tuh, musuh tuh selalu punya ini nih, mereka selalu punya apa nih ya, kartu legendnya di bawah. Nah mereka rata-rata yang gue temuin, mereka tuh punya Roy, punya Lucy, sama kadang ada si Scarlet sama ini nih. Nah si Edgar ini ya, sering juga kadang ketemu sama Steve. Dan ini susah banget dapetinnya cuy. Mungkin mereka banyak yang beli ya, karena ini emang metanya kalau udah ada mereka ini susah banget buat menang. Apalagi udah ada dia nih, udah ada si Roy ketambah sama Lucy kayak gini kan, ada instant killnya. Wah tiba-tiba apa namanya, bos pun bisa hilang kalau ketemu dia ya. Oke langsung kita main aja lah. Ini nggak tahu ya bakal menang atau kalah, tergantung matchingnya. Kalau emang musuhnya dapat yang jelek ya bisa menang gitu ya. Kita berharapnya biasanya sih Chinese atau Korea gitu ya. Nah kan bisa kalian lihat kan, dia ada yang punya si ini. Nah gue lihat dulu. Nah ini gue kalau sama dia tuh, nah diubah kayak gini ya, nanti dia bisa level up sendiri. Nah ketemu dia nih, ketemu Lucy sama yang punya instant kill tadi. Nah jadi dia bawa 2 instant kill. Jadi gue bingung, kadang mereka tuh kalaupun ada bos gue susah nge-kill bos, dia tuh kayak yang gampang tiba-tiba hilang aja gitu. Nah, di sini masih normal aja ya, masih main normal aja. Awal-awal masih gampang sih, kita merging dulu aja. Nah bisa kalian lihat ya yang barusan. Nah dia juga punya tuh, dia juga punya si Bella ya, karena kayak penting banget buat meta sekarang bawa Bella sama si ini nih, sama si Stella ya. Gue juga punya soalnya Bella sama Stella gue bawa juga. Nah kalian bisa lihat ya di sini. Nah ketika dia udah full dia bakal berubah sendiri, tapi random ya bakal jadi apanya. Nah ini sebenarnya gue kelebihannya gini, nah tiba-tiba hilang kan monster yang udah mau lewat tiba-tiba hilang gitu kalau ada si. Nah kalau ada si Edgar sama si ini nih, si Lucy ini nih. Nah ini kita, nah gue selalu gitu ya, ngubah ke sini biar dia level up gratis aja lah tujuannya. Nah lihat kalau udah kuningnya udah full dia berubah sendiri gitu ya. Awal masih gampang lah, nanti ada waktu crowdednya sih. Waktu crowdednya nyebelin banget nanti kalau udah full banget, apa banyak banget monster gitu ya, udah jalan udah ribet banget gitu. Dan buat sekali main ini mungkin butuh waktu agak lumayan lama ya, tergantung musuhnya juga. Kalau emang jago pasti perlawanannya bakal lama gitu ya. Nah dia ini masih disantai-santai ini dia, masih masih grade 1 semua ya, nggak di banyak grade satunya, masih belum di merging sama sekali. Nanti sekalinya merging dia bisa suka banyak gitu biasanya musuh gitu cara mainnya. Ini SP nya udah banyak jadi pakai-pakein aja sayang juga. Tapi penting juga ya cara timing buat make SP ini ya. Nih kalian lihat yang ungu, nah kan dia tuh udah harusnya lewat gitu, tapi tiba-tiba hilang aja gitu. Punya karakter yang punya efek instant killnya cepet gitu. Nah kalau gua kan harus ngerontokin darahnya sampai habis gitu kan. Kalau dia enak tiba-tiba tinggal, kalau ada instant kill chance nya keluar ya udah, mau bos sekalipun tiba-tiba hilang aja gitu. Kadang nyebelinnya di situ. Tapi segini belum ada Roy ya. Kalau ada Roy wah udah, gua tuh susah banget anjir kalau udah ngadepin yang namanya ada si Roy gitu. Soalnya dia ibaratnya punya skill stack gitu lah buat semua tim, nambahin attack-nya gitu tinggi banget lagi. Masih aman, masih kedua. Nih kayak dia nih, walaupun kita ganggu begini, lihat aja darahnya segitu, kadang suka tiba-tiba hilang kan. Tiba-tiba hilang. Nah dia selalu ngubah terus ya, pakai yang ini ya,
Ini kartu yang di kiri ini, jadi ngereset ya. Masih aman, masih sampai biru nih, baru sampai grade ketiga. Ada yang ungu kalau grade 4. Jadi per grade kalian bisa cek sendiri di masing-masing karakter, nanti ada kelebihan yang meningkat gitu ya dari setiap karakternya. Jadi kayak damage-nya jadi makin sakit kayak gitu. Nah kayak gini kan kalian bisa lihat nih apa yang pakai drone-nya kalau udah habis gitu kan. Kadang gue suka langsung pakai spell apa magic yang buat ngebalikin. Nah gue contohin kayak gini nih. Nah, jadi bakal refresh cuman jadi random gitu. Ya juga nggak bakal tahu bakal jadi yang bagus apa jelek gitu. Kadang kalau dapatnya nggak ada damage semua jadi rugi akhirnya. Ini karena masih aman jadi gue masih bisa gabungin sama ini ya, sama si Bella ini. Nah harusnya tembus tuh, tapi suka tiba-tiba hilang tuh kan, susah banget ya kalau udah bawa dia tuh. Nah nggak akan keburu, nanti sekalinya giliran gua kadang gua yang kewalahan gitu. Jangan lewat, aduh lewat, nggak apa-apa lah, kita ini agak berubah ya. Nih kita ganggu nih ya bos dia ya. Kelebihan ada instant kill ya, tiba-tiba bisa hilang aja di tengah-tengah gitu. Ayo lari, tembus, ayo dong, tembus dong. Kalau raja lewat 2 ya tuh hilang kan tiba-tiba, ngeselin kan. Tiba-tiba hilang tanpa apa nyicil gitu, kesel banget. Jadi kalau udah kehabisan merging, gue harus refresh pakai kartu magic itu ya. Oke di sini masih aman, jadi gue santai dulu aja. Gue harus nyimpen ini sih, harus nyimpen tornado sama ya buat ngagokin musuh. Nah kayak gini, kita lihat darahnya ya, lihat darahnya masih banyak, setengah. Oh habis. Udah mulai pada sakit ternyata dia. Nah ini udah krodit di bagian gua nih, ini kayaknya yang pakai drone udah sedikit ya, gua bakal nambah 1 lumayan. Nah tambahin lagi nih 1, masih kuat, masih bisa. Tapi udah mepet aja begini. Harusnya sih buru-buru gua ubah gitu ya. Ayo dong, dia lepas duluan. Tuh kan tiba-tiba hilang kan. Gimana nggak kesel ya? Oke kayaknya udah habis nih, gua langsung ganti aja. Aduh nggak ada kan, begini nih. Suka kehabisan buat merging gitu ya. Ada untung ada ruginya pakai itu, pakai apa magic card yang buat ngerubah gitu. Tetap aja nih walaupun dia bisa walaupun dia nggak kuat kayak gitu, tapi punya instant kill itu jadi ngeselin banget, bisa tiba-tiba hilang. Sekuat apapun pasti hilang. SP kita belum ada jadi belum bisa nambah nih. Gua harus simpan dulu tenaga buat nyimpan SP ya buat ini nih. Oke udah punya bintang, kita udah punya bintang 2, musuh juga udah punya 1 ya. Terus kita nggak ada drone nih. Detik sekitar 40 lah kita pakai ganti apa namanya, atau 50-an, 50 atau 40-an ya. Kalau udah lewat setengah lah, sekiranya lewat setengah gue bakal ganti. Lewat dong. Gue kadang aneh sama musuh, kok cooldownnya cepet banget ya. Tuh, kok dia udah bisa ngeluarin lagi ini sih. Nah giliran gue aneh,
giliran gua aneh kan nggak lewat yang kayak begini. Lewat, sip. Oke, kita langsung ganti. Aduh, nggak ada dong. Aduh, nggak ada dong. Nah kan, nah begini nih yang gue maksud nih. Lewat 2 kan, kalah kan 3. Nah gitu ya, jadi nggak gampang ya. Intinya makin tinggi tier makin ini juga lah, makin susah. Pokoknya intinya kalau masih game ini masih worth kalau kalian ada di minimal di arena 7 ke atas ya. 7 ke atas tuh, nah di sini nih sekitar 2000 trofi lah. Soalnya di sini tuh kalian masih apa namanya? Masih bisa dapat token cepet ya. Soalnya sekali menang tuh dapat 10 token di arena 7. Kalau di arena 6 tuh berapa ya? 8 apa 6 ya, lupa. Pokoknya lebih sedikit lah dapatnya ya. Ya kalau dari 1 sampai 3 aja sampai 2 aja kalian tahu kan cuma dapat 2, arena 3 baru naik tuh jadi dapat 3 gitu kan ya, perbandingannya sama 6 juga nggak terlalu jauh gitu. Jadi minimal di arena 7 ke atas atau kejar trofi di 2000 kayak gini ya, kejar trofi 2000 ke atas. Ini masih worth lah buat dimainin. Jadi kalian bisa dapetin token 300-nya tuh cepet gitu ya. Soalnya kan dari battle ada 5 kali setiap kali login gitu ya, setiap jam 10. Dan di party juga ada lagi nih gitu kan. Pokoknya kalau di tier Liga 1 gua dapet 79 token sekali login lah kalau gua habisin semua ya. Main apa namanya, partinya sampai web 75, terus battlenya 5 kali habis, sama dari daily mission ini ya. Nah ini kan bisa di klik aja langsung selesai dengan nonton iklan ya. Ada 3 sama bisa refresh kali 4 gitu ya, totalnya ada 4 gitu. Kalau dari mode boss rally ini nggak ada token yang didapat ya. Jadi cuma dapat badge kayak gini, dapat badge-nya tuh buat nuker ini ya. Nah, buat nuker ke sini. Gua ngincer ininya sih, main ini ngincer biar dapat, siapa tahu dapat legendarinya walaupun change-nya 0 sampai 1 ya. Bisa dapat bisa enggak. Kalaupun dapat belum tentu dapat yang baru gitu, bisa jadi dapat yang lama. Cuma nambah buat naik level aja. Oh iya, sama level juga ngaruh ya. Nah di sini karena gue levelnya yang legend aja masih level 7 gitu. Ini masih level dasarnya pas dapat lah. Jadi nggak ini banget lah, belum terlalu sakit banget gitu kan. Kadang kan belum tentu dapat musuhnya juga walaupun sama kayak gue kayak gini decknya, tapi kalau dia levelnya di atas ya udah sakit gitu ya. Oke, jadi udah ya segitu dulu review gameplaynya. Pokoknya buat kalian kalau awal-awal pasti itu pakai legend dulu, dan pasti kalau ini udah pasti dapat nih Nicole, kayak Sakura, siapa lagi ini, Nelly. Biasanya si Nana juga dapat. Kalau High-nya biasanya pakai dia nih, pakai Ray. Kalau apa ya, paling buat ngejar damage-nya tuh ada di si Ray kayak gitu ya, sama Marcia ini. Karena gue juga pertama main emang pakai common, tapi commonnya cari aja yang pakai yang attack sama punya pasifnya itu lumayan gede ya, di atas 100 itu pakai aja gitu. Kalau gak gampang kok, dari grade bawah tuh gampang sebenarnya main tuh, gampang menangnya gitu ya. 5 kali bisa selesai dalam waktu 5 kali juga bisa win strike. Nah kalau ngelihat WR juga sebenarnya waktu itu WR gua tuh gede banget. Waktu itu WR gua gede, maaf salah, WR gua tuh sekitar 70-an, yang lihat WR gimana ya lupa. Ya pokoknya gitulah, pokoknya WR gua tadinya 70%-an, tapi sekarang malah susah banget buat naik ya WR-nya. Nah ini sorry lupa, nah ini WR sekarang 55%. Sebelumnya gua WR 70-an gitu, makin sini makin susah intinya ya. Nah kalian bisa lihat arena di sini ya gitu, sama trofi kalian ada di sini gitu ya, sama power kalian juga ada di sini. Oke, jadi ya udah segitu dulu aja biar nggak, wah kayaknya udah panjangan juga nih ya, tapi nggak apa-apa lah, demi kalian yang pengen lihat review mainnya kayak gimana, terus emang kayak minimalnya di mana gitu ya.
Segitu aja penjelasan dari gua soal Seeker Defense untuk gameplaynya gitu ya. Jadi buat kalian yang suka sama konten-konten gua kayak gini, kalian boleh support, klik subscribe-nya dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, makasih banyak, sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Thank you.